Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Subono, SE, MSI, dan teman-temanku yang saya banggakan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari kelompok 9 yang berjudul Struktur dan Desain Organisasi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Adriansyah, NEM 098, sebagai moderator, dan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Nurul Kalimatus Sa'diyah, NEM 093, yang kedua, Vika Nailisna Visa, NEM 495, yang ketiga, Singgih Hadi Wijaya, NEM 401, dan yang terakhir, Mbak Triana, NEM 332. Selanjutnya, yang pertama akan dibacakan oleh Mas Singgih. Ya, perkenalkan, nama saya Singgih Hadi Wijaya dengan NEM 401. Saya akan menjelaskan struktur organisasi. Pengorganisasian adalah proses mengusahakan hubungan-hubungan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu atau TERI 1986. Hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal dan pola interaksi yang akan diikuti, atau Robin 1994.26. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya, atau Sohedi Projo dan TH Handoko 1992.274. A. Dimensi dasar struktur organisasi. Dimensi dasar struktur organisasi. Dalam struktur dasar ini terdapat sistem terpisah yang beroperasi untuk menyediakan layanan listrik, air, dan telepon. Istilah struktur organisasi mengacu pada konfigurasi formal antara individu dan kelompok sehubung dengan alokasi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di dalam organisasi. Bagian organisasi dapat dianggap sebagai representasi dari struktur internal perusahaan. Bagian organisasi yaitu alat yang digunakan untuk menghindari kebingungan tentang bagaimana tugas atau fungsi saling berkaitan. Secara khusus, mereka mengungkapkan 5 dimensi dasar struktur organisasi yang sekarang dibahas, yaitu hierarki wewenang, rentang kendali, pembagian kerja, posisi lini versus staff, dan desentralisasi. Contoh, perguruan tinggi atau universitas yang Anda hadiri ini mungkin terdiri dari berbagai pengelompokan orang dan departemen yang bekerja sama untuk melayani fungsi khusus individu dan kelompok untuk tugas-tugas seperti mengajar, memberikan bantuan keuangan, memelihara fasilitas fisik, dan sebagainya. Dalam setiap kelompok, lebih banyak lagi perbedaan yang dapat ditemukan antara pekerjaan yang dilakukan orang. Selanjutnya, Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vika Nailis. Fungsi departemen. Fungsi dari departemen sendiri adalah memungkinkan orang saling bekerja sama untuk dapat mencapai hasil dan memungkinkan mereka mengembangkan kekuatan serta saling melengkapi kekurangan masing-masing. Fungsinya terdiri dari yang pertama yaitu memberi kejelasan tanggung jawab, yang artinya memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan atau pengimplementasi terhadap kewenangan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota yang berada dalam struktur organisasi tersebut. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan, yang artinya
Untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi yang berdampak negatif pada bisnis yang sedang berkembang serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan dalam struktur organisasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki, berarti untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut. Selanjutnya, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas yang berarti bagi seorang atasan, setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bila ada uraian pekerjaan yang tidak sesuai. Sedangkan bagi seorang bawahan, setiap deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. C. Desain organisasi. Arti dari desain organisasi itu sendiri adalah keputusan manajemen dan tindakan yang dihasilkan pada suatu struktur organisasi. Desain organisasi keputusan manajerial terdiri dari 4, yaitu yang pertama pembagian pekerja, yang kedua dasar departementalisasi, yang ketiga ukuran departemen, yang keempat delegasi wewenang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurul Kalimatus. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Nurul Halimatus Atiyah, NIM 093. Pembagian kerja atau spesialisasi merupakan proses membagi pekerjaan ke dalam pekerja yang relatif khusus guna mencapai keunggulan. Spesialisasi pembagian kerja dapat berdasarkan 1. Keahlian personal, 2. Spesialisasi horizontal, yang ketiga spesialisasi vertikal. Departementalisasi adalah proses di mana suatu organisasi secara struktural dibagi dengan mengkombinasikan pekerja dalam departemen berdasarkan beberapa andil, karakteristik, atau dasar tertentu. Dasar departementalisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, departementalisasi fungsi. Yang kedua, departementalisasi teritorial. Yang ketiga, departementalisasi produk. Keempat, departementalisasi pelanggan. Contohnya 9 struktur organisasi pendidikan, departemen pinjaman dari bank. Yang kelima, metrik. Desain organisasi. Tipe organisasi berdasarkan fungsi. Ya, kelebihan, kerja lebih efisien, pengawasan menjadi lebih mudah. Kekurangannya, sulit mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan yang berbeda. Pertanggungjawaban menjadi kurang jelas. Berdasarkan produk atau pasar, kelebihannya pengambilan keputusan menjadi semakin cepat, koordinasi menjadi lebih mudah, dan pertanggungjawaban jelas. Kekurangannya, biaya operasional meningkat, duplikasi kegiatan atau fungsi, pandangan sempit yang mengutamakan divisi atau bagiannya. Ukuran organisasi. Ukuran organisasi menunjukkan jumlah total anggota atau disebut personel organisasi. Ukuran organisasi berkaitan dengan beberapa karakteristik struktur organisasi. Kompleksitas struktur menunjukkan pada derajat diferensiasi yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Menurut Robbins 1990-283. Formalisasi menunjukkan tingkat penggunaan dokumen dan aturan tertulis dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sentralisasi menunjukkan pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan menurut tingkatan hierarki dalam organisasi.
Rentang kendali merupakan jumlah individual yang bertanggung jawab pada manajer tertentu, luas atau sempit. Delegasi wewenang merupakan proses distribusi wewenang ke bawah di suatu organisasi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Triana. Terima kasih, saya Triana, NIM 332. Yang keempat, desain. Pendekatan klasik, neoklasik, dan kontingensi. Teori pendekatan klasik menurut para ahli percaya bahwa organisasi yang efektif yaitu organisasi yang memiliki hierarki formal, seperangkat aturan yang jelas, spesialisasi tenaga kerja, tugas yang sangat rutin, dan lingkungan kerja yang sangat impersonal. Teori organisasi klasik seperti diketahui tidak disukai karena tidak peka terhadap kebutuhan manusia dan tidak cocok dengan lingkungan yang berubah. Klasifikasi pendekatan klasik metode 1, birokrasi memberi jalan untuk lebih dari orientasi hubungan manusia. Kemudian untuk teori neoklasik mengungkapkan ide serupa. Secara khusus berpendapat bahwa domisi manajer organisasi menghalangi kebutuhan dasar manusia untuk mengekspresikan diri dan menyelesaikan tugas dengan sukses, yang mengakibatkan perasaan ketidakpuasan yang mendorong pergantian dan mengarah pola kinerja yang buruk. Implementasi desain organisasi dari pendekatan neoklasik ini berbeda dengan pendekatan klasik menyerukan agar organisasi dirancang dengan hierarki yang kaku dan tinggi dengan rentang kendali yang sempit. Pendekatan neoklasik berpendapat untuk merancang organisasi dengan struktur hierarki yang datar dan tingkat desentralisasi yang tinggi. Kemudian untuk pendekatan kontingensi. Desain menurut kondisi lingkungan gagasan bahwa desain terbaik untuk sebuah organisasi tergantung pada sifat lingkungan di mana beroperasi terletak di jantung pendekatan kontingensi modern untuk desain organisasi. Kemudian 5 pola desain organisasi atau Mindenbrot. Mindenbrot mengidentifikasi ada 5 desain organisasi. Yang pertama struktur sederhana, yaitu sederhana, informal, otoritas terpusat dalam satu orang. Grup dominannya ada pada puncak strategis, contohnya wirausaha dan kantor. Yang kedua, birokrasi mesin. Lingkungan formal yang sangat kompleks dengan garis wewenang yang baik, terletak pada struktur teknologi. Contohnya pemerintahan bisnis. Yang ketiga, birokrasi profesional, yaitu kompleks, otoritas pengambilan keputusan adalah dimiliki oleh para profesional pada inti operasi, yaitu contohnya universitas. Kemudian yang keempat, struktur divisi adalah organisasi formal yang besar dengan beberapa divisi terpisah pada garis tengah. Contohnya bisnis multidivisi seperti perusahaan pengembangan. Yang kelima, adhokrasi, yaitu sederhana, informal dengan desentralisasi otoritas pada staf pendukung. Contohnya yaitu perangkat lunak generasi motor. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Itu tadi presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.